Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama Krisdianto NPM 212171047. Kemudian saya sendiri Risma Desiana Andini dengan NPM 212171051. Selanjutnya ada Konita Mustakima dengan NPM 212171053. Selanjutnya ada Asep Jainal Ausop dengan NPM 212171075. Dan yang terakhir ada Muhammad Nur Kaisa dengan NPM 212171114. Di sini kami akan membahas materi tentang Thailand masa modernisasi sampai kehidupan dewasa ini. Langsung saja simak materinya. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai keadaan Thailand pada masa awal. Thailand merupakan salah satu bagian dari kawasan Asia Tenggara dan menjadi negara satu-satunya yang tidak merasakan penjajahan oleh bangsa Barat. Alasan Thailand tidak pernah merasakan jajahan karena letak geografis yang tidak menguntungkan dan tidak mempunyai hasil bumi yang melimpah. Oleh karena itu, Thailand tidak memiliki hari kemerdekaan, tetapi Thailand memiliki perayaan hari nasional yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember untuk memperingati hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Pada masa awal sebelum sistem pemerintahan monarki konstitusional, ternyata Thailand memiliki kerajaan dalam menjalankan sistem pemerintahannya yang menggunakan sistem monarki absolut, di mana seorang raja, ratu, dan kaisar memiliki kekuasaan yang mutlak dan berpusat, dan juga seluruh perkataannya harus dijalani oleh semua rakyatnya. Setelah berganti menjadi monarki konstitusional, kekuasaan seorang raja, ratu, dan kaisar dibatasi dengan adanya Undang-Undang Dasar. Adapun kerajaan pertama yang berdiri pada saat itu yaitu Sukhothai, memerintah dengan durasi kekuasaannya yang cukup pendek dari sekitar tahun 1238 sampai 1438. Namun ternyata salah satu pemimpinnya yaitu Ramhamheng dianggap sebagai pencipta alfabet Thai yang digunakan sampai saat ini. Dan juga Sukhothai memiliki wilayah kekuasaannya yang membentang dari Laos hingga Myanmar. Namun pada akhirnya Sukhothai melemah di bawah kepemimpinan Loitai dan mengakibatkan kerajaan-kerajaan yang dikuasai melepaskan diri dari kerajaan Sukhothai. Dan akhirnya Sukhothai menjadi bawahan kerajaan Ayutthaya yang menjadi pusat kekuasaan pada saat itu. Selanjutnya, keadaan Thailand pada masa perkembangannya. Pada masa perkembangannya, Thailand dihuni oleh beberapa bangsa Thailand bermigrasi dari wilayah barat daya Cina ke Thailand. Namun, ada beberapa sejarawan yang mengatakan bahwa bangsa Thailand ini sudah ada sejak lama menghuni di kawasan Asia Tenggara. Bangsa Thailand terdiri dari beberapa suku, di antaranya seperti suku Thai, Mon, Khmer, dan sebagainya. Pada abad ke-8, Buddha masuk dan menyebar di Thailand, dan sejak itu agama Buddha banyak dianut oleh beberapa bangsa yang terdapat di sana. Pada awal abad ke-4 sampai ke-12, tepatnya pada tahun 1238, berdiri kerajaan pertama yaitu kerajaan Sukhothai. Berdirinya kerajaan Sukhothai ini dianggap sebagai permulaan dari munculnya konsep monarki atau kerajaan di Thailand. Sistem pemerintahan kerajaan ini adalah paternalistik, yaitu raja sebagai penguasa memiliki kekuasaan yang mutlak ataupun absolut. Kerajaan Sukhothai mengalami puncak keemasan pada masa pemerintahan Ramkhamhaeng. Namun pada tahun 1437, kerajaan ini bergabung dengan kerajaan Ayutthaya. Pada tahun 1350 berdiri kerajaan Ayutthaya yang menganut sistem pemerintahan sentralisasi. Pada masa pemerintahan Raja Narai, kerajaan ini mengalami puncak kejayaan, ditandai dengan adanya hubungan perdagangan dengan negara-negara lain, di antaranya seperti Tiongkok dan Jepang. Namun setelah kematian dari Raja Narai, kerajaan Ayutthaya ini mengalami banyak konflik dan menyebabkan perpecahan. Kemudian Burma memanfaatkan keadaan itu untuk menyerang dan menguasai Ayutthaya. Dan pada akhirnya kerajaan Ayutthaya jatuh ke tangan Burma pada tahun 1767. Setelah kerajaan Ayutthaya berhasil ditaklukkan oleh Burma, pada tahun 1767 berdiri kerajaan Thonburi yang didirikan oleh Raja Taksin.
dengan tujuan untuk merebut kembali kerajaan Ayutthaya dari kekuasaan Burma. Pada tahun 1782, Raja Rama I yang bernama Paraculok mendirikan kerajaan baru sebagai penerus dari kerajaan Thonburi yang bernama Kerajaan Tai Modern yang berasal dari dinasti Chakri. Nah, Raja Rama I ini berkuasa dari tahun 1782 sampai 1809. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil membangun perdamaian dengan Burma dan dapat membangun dirinya kembali. Pada tahun 1809, ia meninggal dan tahta kerajaan dilanjutkan oleh anak tertua yang bernama Paraputtoela Naphalai sebagai Raja Rama II. Pada masa pemerintahannya, budaya dan sastra sangat berkembang pesat karena Raja Rama II ini seorang penyair. Nah, jika ada seseorang yang dapat menulis puisi, maka ia akan menjadi favorit dari kerajaan dan akan mendapatkan suatu pekerjaan. Raja Rama II ini meninggal pada bulan Juli 1824 karena penyakitnya. Pada tahun 1824 sampai 1851, kekuasaan berada di bawah Raja Rama III yang bernama Paranangklau, yang merupakan anak tertua dari Raja Rama II. Pada masa pemerintahan Raja Rama III, Candi Wat Arun atau Wat Arun Temple berhasil diselesaikan. Nah, Wat Arun Temple ini mulai dibangun pada masa pemerintahan Raja Rama II, namun berhasil diselesaikan pada tahun 1851 pada masa pemerintahan kerajaan Raja Rama III. Raja Rama III berhasil membawa Thailand mencapai puncak kejayaan dalam bidang perekonomian, namun ia meninggal pada tahun 1851. Kerajaan ini kemudian dilanjutkan oleh Raja Rama IV yang bernama Paramungkut, yang berkuasa dari tahun 1851 sampai 1868. Sebelum ia menjadi raja, ia merupakan seorang pendeta Buddha yang ahli dalam ilmu pengetahuan dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang peradaban barat. Ia berhasil membangun angkatan laut, tentara, serta senjata yang bernuansa barat. Pada masa pemerintahannya, ia lebih membuka kebijakan politik luar negeri Thailand untuk menghindari pertempuran dan perpecahan. Ia meninggal pada tahun 1868. Pada tahun 1868 sampai 1910, kekuasaan berada di bawah Chulalongkorn sebagai Raja Rama V. Ia merupakan anak dari Raja Rama IV. Pada tahun 1892, ia mengganti sistem pemerintahan yang disusun dengan gaya barat untuk mengikuti arus modernisasi. Kemudian melarang adanya perbudakan, angkatan perang dimodernisir, dan sebagainya. Nah, dari kebijakan-kebijakannya tersebut berhasil menyelamatkan Thailand dari kolonialisasi barat. Pada tahun 1910 sampai 1925, kekuasaan berada di bawah Raja Rama VI. Nah, pada masa pemerintahan Raja Rama VI ini terjadi perubahan dalam bidang sosial, yaitu mengedepankan pendidikan pada rakyatnya dan juga menerapkan sistem demokrasi, yaitu Dusit Thani. Nah, Dusit Thani ini merupakan wakil rakyat dipilih oleh rakyat dengan berdasarkan konstitusi. Setelah meninggalnya Raja Rama VI, kemudian kekuasaan jatuh kepada saudaranya yang bernama Prajadipok sebagai Raja Rama VII. Nah, ada yang unik dalam pemerintahan Raja Rama VII ini, di mana sistem pemerintahan monarki absolut berganti ke monarki konstitusional. Nah, pemerintahan monarki absolut ini sudah sejak lama digunakan sejak 800 tahun. Namun pada masa pemerintahan Raja Rama VII, sistem monarki absolut berganti ke sistem monarki konstitusional. Nah, Raja Rama VII ini berkuasa dari tahun 1900
1925 sampai 1935. Kemudian pada tahun 1935 sampai 1946, kekuasaan berada di tangan Raja Rama VIII, di mana Raja Rama VIII ini merupakan adik dari Raja Rama VII. Raja Rama VIII ini pada saat itu masih berusia 10 tahun. Nah, oleh karena itu kerajaan diserahkan kepada Perdana Menterinya, yaitu Praidi Banomyong. Dan Raja Rama VIII sedang menjalani studi di Swiss. Setelah kembalinya dari Swiss pada tahun 1946, tidak lama kemudian ia meninggal. Setelah meninggalnya Raja Rama VIII, kemudian tahta diberikan kepada adik kandungnya, yaitu Phumifon Adundet sebagai Raja Rama IX. Nah, Raja Rama IX ini merupakan raja yang paling lama memerintah dari tahun 1950 sampai 2016. Pada masa pemerintahannya terjadi perkembangan dalam bidang pertanian, kesehatan, pendidikan. Nah, hal tersebut untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyatnya. Pada 2016, ia meninggal karena suatu penyakit yang menyerangnya sejak lama. Pada 2016 sampai sekarang, kerajaan ini berada di bawah kekuasaan Raja Rama X yang bernama Maha Vajiralongkorn. Nah, Raja Rama X ini memerintahkan kepada rakyatnya untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Raja Rama sebelumnya. Selanjutnya yakni ada kemajuan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Thailand menerapkan kebijakan yang dinamakan kebijakan Thailand 4.0. Kebijakan ini bertujuan untuk memakmurkan ekonomi, kesejahteraan sosial, membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan, dan perlindungan lingkungan. Kemudian dari segi sosial budaya, kebudayaan Thailand dipengaruhi oleh ajaran agama Buddha, budaya India, Cina, Khmer, dan tradisi dari Asia Tenggara lainnya. Di Thailand terdapat 5 agama yang diakui pemerintah. Kelima agama tersebut adalah Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan agama Hindu. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang ada di Thailand memiliki kemiripan dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Perbedaannya terdapat pada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yang ada di Thailand menerapkan belajar selama 5 tahun, sementara di Indonesia menerapkan belajar selama 3 tahun. Olahraga. Thailand memiliki cabang olahraga yang populer, yaitu Muay Thai. Muay Thai adalah salah satu olahraga nasional yang ada di Thailand. Muay Thai disebut juga sebagai Thai Tinju, dan olahraga ini banyak diminati. Unsur kebudayaan. Salah satu kebudayaan yang unik di kerajaan Thailand yaitu adanya peringatan Hari Songkran. Hari Songkran yaitu perayaan yang dilakukan pada tanggal 13 sampai 15 April. Perayaan ini dilakukan dengan membaca doa serta mengunjungi candi dan melakukan penyiraman kepada patung Buddha. Peringatan lainnya adalah peringatan Loi Krathong. Peringatan yang dilakukan pada bulan ke-12 dalam kalender Thailand dengan tujuan bersyukur dan berterima kasih kepada Dewi Ai.